dilakukan dengan telekonferensi atau secara online. Perlu dipahami juga, Ahmad Zoni saat ini selain sebagai tahanan yang sedang menjalani persidangan di kasus yang sekarang, Ahmad Zoni juga adalah warga binaan yang sedang menjalani pidana di kasusnya yang sebelumnya. Gitu. Dan kami meyakini dengan ini, kami berharap proses persidangan tetap berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan keputusan yang memang terbaik. Jadi gimana caranya mungkin Bu, supaya Ahmad Zoni ini bisa dihadirkan secara offline itu apakah ada syarat-syarat dan ketentuan untuk dipenuhi atau gimana Bu? Gini, pastinya kami punya pertimbangan ya bahwa yang bersangkutan itu memang masih memungkinkan untuk dilaksanakan persidangan melalui telekonferensi atau via online. Komunikasi itu tidak kami batasi, pihak lapas Karanganyar pun tidak membatasi, tentunya dengan aturan-aturan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah yang memang sudah ada. Kami sekali lagi berharap kami akan mendukung segala hal untuk mempermudah untuk agar proses persidangan ini dapat segera mencapai keputusan yang terbaik untuk semua. Ibu, artinya dari pihak hakim kan mengizinkan, tapi memang keputusan tertinggi ada di menteri seperti itu ya Bu ya? Bukan keputusan tertinggi, tapi kan kita sekali lagi kami sampaikan bahwa Ahmad Zoni selain tahanan, dia juga warga binaan yang wajib menjalankan pidanaan. Saat ini kenapa Ahmad Zoni ditempatkan di Lapas Supermaksimum Karanganyar? Karena berdasarkan asesmen yang bersangkutan bersama beberapa teman yang lain itu masih kategori high risk. Kategori high risk itu baru akan dilakukan asesmen ulang setelah 6 bulan menjalankan pidana. Setelah 6 bulan menjalankan pidana, di asesmen ternyata risikonya turun, terjadinya perubahan, maka yang bersangkutan bisa turun tuh lagi ke maksimum, setelah maksimum, medium sampai dengan minimum. Kita banyak sekali kok kasus warga binaan yang super maksimum itu sekarang itu ada di Nusa Kambangan itu dia di minimum security. Tahu kan, lapas minimum security itu adalah lapas di mana mereka tidak dalam terali. Mereka tinggal di rumah-rumah dan mereka bekerja seperti itu, jadi tidak ada terali di situ. Dan siapapun itu termasuk Ahmad Zoni sangat memungkinkan, tapi mohon pemahamannya saat ini yang bersangkutan belum sampai dengan 6 bulan untuk kita asesmen ulang apakah sudah turun resikonya atau tidak. Berarti memang kewenangan dari majelis hakim untuk dihadirkan notabene bisa gugur. Pastinya kita punya pertimbangan, sekali lagi kami mohon pemahamannya, Ahmad Zoni bukan hanya sebagai tahanan tapi juga warga binaan yang sedang menjalani pidana. Tapi belum bisa dihadirkan ya Bu ya? Itu saat ini belum. Tapi apakah Ahmad Zoni sendiri punya hak untuk biar dia bisa dihadirkan secara langsung gitu maksudnya Bu? Semua warga binaan tahanan punya hak ya, tapi pastinya ada aturan-aturan, ada pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kita jalankan itu tadi ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, teman-teman semuanya, bahwa kami sampaikan warga Ahmad Zoni ini bukan hanya tahanan saat ini statusnya, tapi juga warga binaan yang sedang menjalani pidana. Bu, berarti faktor Ahmad Zoni belum bisa dihadirkan karena high risk itu sendiri ya Bu ya? Ya, pastinya ada gini, pastinya ada pertimbangan. Saat ini pertimbangannya yang bersangkutan adalah juga warga binaan ya. Kita pun narapidana yang sedang jalan pidana, tapi kita mensupport penuh, mendukung, memfasilitasi untuk pelaksanaan persidangannya melalui online. Dan kita juga membuka kok apabila ingin berkomunikasi dengan tim penguasa hukum dan segala lagi kita difasilitasi oleh Lapas Karanganyar. Oke, Bu, mungkin perbandingannya kan dari pihak PH sendiri membandingkan dengan teroris yang bisa dihadirkan di muka persidangan. Mungkin alasannya sendiri bisa nggak sih Bu? Ini sekali lagi kami sampaikan, seorang warga binaan ditempatkan di Lapas Supermaksimum Security ya, bukan karena kasusnya, tapi berdasarkan asesmennya, tapi tingkat risikonya begitu ya. Saya rasa juga rekan-rekan sudah tahu seperti apa, Pak Menteri kami juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah kasus keempat yang kalau nggak salah yang disampaikan. Saya rasa silakan juga rekan-rekan juga mempertimbangkan sendiri. Yang pasti insya Allah mudah-mudahan ini adalah yang terbaik juga yang kita harapkan, bukan hanya untuk lapas tapi juga kita harapkan untuk Ahmad Zoni dan kawan-kawan. Bu, keluhan Ahmad Zoni perihal terbatasnya komunikasi
sesama antar PH, terus dengan keluarga mungkin ada ketakutan omongan disadap atau segala macam, ini gimana Bu? Ini kalau masalah omongan, kalau kita juga terbuka ya kalau memang ada aduan ya. Kalau memang saat ini, memang kalau namanya lapas super maksimum security pasti harus berbeda dong. Pasti berbeda dengan lapas. Kalau lapas yang sekarang ini bisa dikatakan kita bilang lapas maksimum ataupun medium ya. Nah pasti sistem perlakuannya berbeda. Sistem perlakuan ini kita harapkan ini akan menjadi motivasi yang bersangkutan untuk menjadi lebih baik. Kalau hak-hak seorang warga binaan itu pasti dia tetap kita penuhi, termasuk berkomunikasi, tapi mungkin aturannya berbeda. Ya, untuk berkomunikasi dengan penegak hukum, kami sudah konfirmasi dengan Kalapas tetap diberikan fasilitas untuk berkomunikasi. Pasti ya, tapi dengan aturan yang ada di lapas Karanganyar sebagai lapas super maksimum security. Berarti Amazon ini statusnya bisa dibilang paling atas gitu ya Bu di Nusa Kambangan ya Bu? Atau gimana? High risk itu paling atas maksudnya gitu ya? High risk ya, bukan hanya Amarzoni loh, ada berapa ratus warga binaan di sana yang high risk. Jadi kita tidak hanya menyasar ngomongin Amarzoni doang ya, seakan-akan hanya Amarzoni, enggak. Tapi semua warga binaan high risk. Di lapas itu lebih dari 700 atau sekitar 700 warga binaan hanya di Karanganyar itu saja itu high risk. Jadi bukan the only one gitu loh. Oke. Amarzoni. Ibu tadi Ibu bilang kan 6 bulan bisa dapat penurunan tuh ya. Nah, apakah Di assessment dulu. oke. Dilakukan assessment dulu. Ya, dan yang melakukan assessment juga adalah dari Balai Pemasyarakatan. Oh. Jadi penilaiannya itu berimbang, nggak hanya orang internal, dari luar yang akan menilai asesornya. Jadi untuk bulan dilakukan Iya, dan itu bukan hanya Amarzoni, semua warga binaan high risk. Dan kami pastikan semua yang sudah berubah sikap itu, berubah perilaku itu bisa turun kok. Kan saya mencontohkan saat ini boleh dicek di lapas terbuka Nusa Kambangan ada warga binaan yang dulunya di lapas super maksimum security di one man one cell. untuk syaratnya sendiri apa sih Bu untuk mendapatkan Yang pastinya itu kan pasti ada alat ukurnya ya, dan itu asesor yang tahu. Yang paling nyata adalah perubahan perilaku. Ada instrumennya terkait dengan itu. Gitu. semisal 6 bulan itu Amar menunjukkan etikat baiknya, apakah dia bisa dihadirkan? Bisa. Amarzoni dan Amarzoni yang lainnya. Artinya semua warga binaan high risk memiliki hak yang sama. Pastinya dong kami sebagai petugas, sebagai pembina berharap sekali Amarzoni bisa turun ranknya dari super maksimum, dari high risk menjadi di maksimum security, medium, bahkan di minimum security. Begitu. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih. Terima kasih banyak. Maaf ya Bu. Bu, berarti